Seperti inilah bentuknya. Kita belum punya namanya, tapi mungkin ini namanya singkong apa ya? Singkong. Saya belum ketemu namanya. Nanti kalau sudah ketemu namanya, saya kasih tahu. Pokoknya gitu ya. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak zaman dahulu, pangan sejatinya bukan cuma sekedar rasa yang kita rasakan di lidah, tapi pangan atau makanan yang kita konsumsi juga memberikan efek ke dalam atau ke kesehatan tubuh kita atau tubuh kita secara umum. Itulah dikenal sebagai pangan fungsional. Jadi dia memiliki fungsi, dia memiliki manfaat yang manfaat ini tidak tanggung-tanggung, bahkan dia bisa digunakan untuk membantu pengobatan atau penyembuhan penyakit-penyakit. Di sekitar kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan banyak sekali pangan-pangan tadi. Dan pangan-pangan itu ada di sekitar kita, bahkan ibu-ibu mungkin sudah sangat kenal dan familiar dengan itu. Salah satu yang ingin saya share kepada Bapak Ibu sekalian, teman sekalian adalah satu jenis pangan yang saya kira mungkin sangat mudah Anda dapatkan, yang biasanya sering dibuang. Tapi menariknya pangan ini atau bahan ini itu mengandung bahan atau mengandung satu bahan yang disebut dengan galaktomanan, yang mana dia punya manfaat untuk menurunkan kolesterol. Pertanyaannya, pangan itu apa? Ternyata pangan itu adalah ampas kelapa. Jadi ini ampas kelapa yang kita ambil dari, kalau orang ngambil santan ya, atau meras santan, maka dia akan menggunakan, atau biasanya ampas kelapa ini itu dibuang. Tapi ternyata ampas kelapa mengandung satu bahan ya, enzim semacam itu yang punya manfaat yang disebut dengan galaktomanan tadi, itu yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Nah, bahan yang kedua atau pangan yang kedua yang mungkin saya kira mungkin semua orang Indonesia sudah sangat familiar dengan ini, yaitu singkong. Singkong merupakan sumber pati resisten yang punya manfaat luar biasa dalam meningkatkan kesehatan usus dan memelihara bakteri-bakteri yang ada pada usus kita. Kenapa bakteri? Karena memang sebagian besar tubuh kita ini isi bakteri, bahkan diperkirakan lebih dari 3 triliun bakteri yang ada pada tubuh kita, dan bakteri-bakteri tadi itu letaknya atau berdomisilinya sebagian besar ada di pencernaan. Nah, itu dua bahan yang pertama. Jadi singkong ini sumber pati resisten yang luar biasa manfaatnya dengan sumber seratnya untuk memelihara kesehatan usus dan bakteri kita. Nah, bahan yang ketiga adalah madu. Ya, kita tahu madu, saya kira mungkin sebagian sudah paham lah ya, tapi menariknya madu, kalau Anda campurkan dengan pangan yang lain, madu mengandung enzim pencernaan. Jadi madu ini mengandung enzim pencernaan yang dia memecah ya gula itu lebih sederhana lagi, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Enzim-enzim yang ada pada madu ini ketika dikumpulkan, dipertemukan dengan sumber pati resisten seperti singkong tadi, maka dia menjadi gampang diserap atau mudah diserap oleh tubuh. Beberapa enzim seperti diastase dan invertase yang ada pada madu ini punya manfaat yang luar biasa ketika kita campurkan dengan pangan yang terbuat dari karbohidrat seperti ini. Nah, cara buatnya itu sangat mudah ya. Kalau mungkin kita ambil di sini beberapa singkong ya, atau beberapa potong singkong tadi, kita masukkan saja ke dalam piring ya. Kemudian tentunya kita saya nggak ahli plating sebenarnya namanya juga tangan cowok, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting dapat pesannya ya, penting dapat pesannya. Oke ya, seperti itulah kurang lebih. Lalu kita tambahkan si ini tadi, ampas kelapa ya. Jadi bukan ampas kelapa yang tadi santannya sudah biasa kita ambil, jadi udah agak kering ini ya. Kita masukkan semua. Jadi kelapa juga salah satu sumber protein dan lemak yang baik ya. Nah, yang terakhir baru kita tambahkan madu ya. Madunya berapa banyak? Ya secukupnya saja. Ya, seperti itulah. Kalau nggak ada madu gimana? Ya, Anda boleh campur atau boleh ganti dengan mungkin gula aren ya, gula aren cair ya, atau mungkin gula singkong atau apapun yang bisa menjadikan ini lebih manis juga dan punya manfaat lebih. Dan termasuk juga bisa Anda kasih garam seperti ini ya. Di kelapa ini atau singkong tadi sudah kita masukkan garam. Jadi garam itu juga salah satu bahan mineral yang sangat baik dalam menjaga kesehatan lambung kita. Nah, bagaimana cara makannya? Ini yang pertanyaan sulit ya. Buka mulut ya, ambil, buka mulut, selesai ya, seperti itu saja ya. Jadi kurang lebih seperti inilah bentuknya. Kita belum punya namanya, tapi mungkin ini namanya singkong apa ya,
singkong. Saya belum ketemu namanya, nanti kalau sudah ketemu namanya saya kasih tahu. Pokoknya gitu ya, nanti kita cari namanya. Tapi ini pangan yang sangat sehat dan bisa Anda konsumsi baik di buka puasa ya pada saat Ramadan ya atau bulan-bulan yang lain juga bisa sebenarnya. Karena sebenarnya di Ramadan harusnya kita sudah belajar mendidik diri kita dengan makanan-makanan atau pangan yang sehat, bahkan pangan fungsional seperti ini sehingga 11 bulan berikutnya kita sudah terbiasa dengan mereka dan tubuh kita sudah terbiasa dengan pangan-pangan atau makanan yang sehat seperti itu. Kita coba ya, bismillah. Pasti enak ya, karena ini pangan apa? Mungkin bahasa saya real food ya seperti ini, real food ya, makanan asli ya, nggak ada pengolahan, kayak kita cuman olahan sederhana dengan dikukus, kelapanya juga nggak diapa-apain, ada madu juga, masya Allah. Jadi ini bisa Anda jadikan apa ya, makanan untuk berbuka puasa, tapi nggak berbuka puasa atau sahur juga boleh, atau mungkin di luar Ramadan pun Anda bisa jadikan sumber pangan atau mungkin contoh makanan ini menjadi makanan keseharian kita sehingga kita mulai kenal dengan makanan asli kita dan lidah kita, settingan tubuh kita juga sudah mulai kembali normal ya, bukan lagi rasa-rasa yang terbuat dari bahan-bahan atau pangan-pangan sintetik seperti itu, sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berbeda.